Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, terima kasih. Pagi hari ini kita akan membicarakan public speaking. Bagaimana kita berbicara di hadapan orang ramai, di hadapan masyarakat ramai, dengan berbicara yang sistematis. Jadi tidak kacau balau. Nah, ini perlu dipelajari, perlu teknik-teknik berbicara seperti ini, agar ketika kita membahas berbicara seperti di masjid ataupun di tempat-tempat tertentu, sesuai kata orang Arab, ya, likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam. Setiap pembicaraan ada tempatnya. Tidaklah sesuai dan tidak cocok ketika orang sedang pesta perkawinan, kita diminta nasihat, justru kita berbicara tentang kematian. Begitu juga ketika kita diminta untuk menyampaikan kata-kata takziah, justru kita berbicara tentang pernikahan. Ya, maka kita sesuaikanlah di mana kita berbicara, apa topik yang harus kita bicarakan, sehingga kondisi orang yang kita khitab, ya, kita bicarakan itu sesuai, tidak keluar daripada tema yang dimaksud. Nah, ini perlu, ya, untuk kita pelajari. Salah satu hal yang paling ditakuti di negara maju di Amerika adalah berbicara di hadapan audiens, di hadapan orang ramai. Ya, ini salah satu. Ya, kalau kita bikin survei, pertama, apa yang paling Anda takuti? Ternyata berbicara di muka orang ramai. Ya. Yang kedua, mereka takut hasyarat, binatang-binatang kecil, ya, seperti kecoa, lipas, ya. Itu mereka takut dengan itu. Dan yang ketiga, takut di ketinggian. Ada orang yang tidak berani naik pesawat. Ya, saya punya teman dokter, mau kemana-mana seminar, dia cari bagaimana supaya bisa tidak naik pesawat. Nah, ini kan di zaman sekarang ini kacau kalau seperti itu. Tapi kenyataannya seperti itu. Jadi harus dimotivasi setiap mau berangkat, setiap mau bepergian, dia harus dimotivasi bahwa kendaraan yang paling aman adalah pesawat. Ya, ada polisi, ya kan? Tidak ada halte di atas, kan? Nah, ini hanya perumpamaan bahwa grade paling tinggi ketakutan bagi orang Amerika berbicara di hadapan khalayak ramai. Nah, 1,5 jam ke depan kita akan membahas soal ini, ya, bahwa kita akan membicarakan tentang public speaking. Orang-orang yang sukses di dunia ini, termasuk Mahathir Muhammad, itu orang yang mampu memukau, ya, berbicara di hadapan orang ramai di parlemen dan mempengaruhi mereka. Bagaimana bisa program-program dia didukung oleh parlemen tanpa bisa menjelaskan, menjabarkan, tentu hal ini tidak akan tercapai. Baik, ini sebagai mukadimah, saya tidak akan berpanjang kalam, ya. Ini kita sudah berkenalan, nama saya, kemudian studi saya, dan pekerjaan saya. Nah, kalau kita mau belajar, silakan Pak, santai saja, ya. Aturan mainnya harus kita terapkan. Setuju? Ya. Aturan main, bagaimanapun, walaupun kita tidak sebagai lembaga resmi, tapi kita mau ada kesepakatan di antara kita. Jangan ada pengkhianatan di antara kita. Setuju? Setuju.
Baik, ada aturan main. Pertama, kita dalam ruangan ini hendaknya bergembira semua. Jangan ada tubuhnya, fisiknya di aula ini, tapi pikirannya di rumah. Ya, ini tidak bisa. Kita tidak mau seperti ini. Fisik dan pikiran kita berada di ruangan ini. Setuju? Sepakat. Yang kedua, aktif. Ya, jangan nahnu fi wadin antum fi wadin ukhra. Ya, kita di sini, dia terbang kemana-mana. Jangan, ya. Jadi aktiflah bersama. Kalau kita minta supaya dia memberikan respons, berikanlah respons yang terbaik. Kalau kita minta jawablah, maka jawablah dengan jawaban yang terbaik. Kalau kita minta untuk melakukan sesuatu, lakukanlah dengan keikhlasan. Bungkus? Bungkus. Aturan yang berikutnya, kalau saya katakan halo, Hai. jawabannya hai. Halo, Hai. halo. Hai. Kalau sebaliknya saya katakan hai, Halo. hai, Halo. halo, halo, hai. Hai. Halo. Nah, ini juga untuk membuat kita fokus, ya. Kadang-kadang sudah mulai, karena fokus nanti akan kita bahas. Fokus manusia itu hanya bisa berkisar orang dewasa 15 sampai 20 menit. Ya, orang dewasa 15 sampai 20 menit. Kalau anak-anak itu hanya berkisar 5 menit. Ya, makanya kalau kita lihat di TK, ya, Raudatul Atfal, itu memang harus aktif. Gurunya bermain, bercanda, ya, lari ke sana, lari kemari, karena anak-anak tidak bisa fokus, ya, dia tidak bisa fokus, maka yang aktif adalah guru. Nah, di ruangan ini kita hendaknya semua aktif, ya, agar semuanya bisa diserap dengan baik. Setuju? Sepakat. Baik, yang berikutnya, ini kemarin juga sudah kita bicarakan tentang handphone. Handphone diharapkan untuk dinonaktifkan. Ya, kalau berbunyi, baik panitia ataupun peserta, itu akan kita jadikan Tersangka. door prize, ya. Jadikan door prize. Setuju? Setuju. Setuju? Sepakat. Kalau sudah setuju dan sepakat, oke, peraturan kita sepakati, ya, kita tanda tangani. Oke, sah. Baik, public speaking mastery, ya. Jadi sebagai master dari public speaking, bagaimana harus menapaki atau menuju menjadi public speaking mastery. Jadi master kita, ya. Adi Rai, kenal ya dengan Adi Rai? Binaragawan, ototnya besar, ya. Itu tidaklah berlatih seminggu 2 minggu, dan tidaklah dia bisa mendapatkan otot yang begitu baik hanya dengan simsalabim, tapi perlu waktu, perlu kesabaran, perlu ketabahan untuk mendapatkan otot yang besar seperti ini. Mengapa kita harus belajar public speaking? Kenapa? Ada yang tahu? Ya, aktif. Kira-kira apa? Jam terbangnya. Jam terbangnya. Kenapa kita harus belajar public speaking? Karena jam terbang. Ada lagi jawaban yang lain? Menguasai. Silakan Pak Tar. Menguasai masanya. Dapat menguasai masanya. Silakan Pak. Karena kita bercita-cita ingin jadi nyanyi dan supaya apa yang disampaikan bisa diterima oleh orang lain. Iya. Silakan. Sudah. Ya. Iya, karena kita dai dan harus naik podium, harus bisa. Semua jawabannya benar. Ya. Untuk mempengaruhi massa, untuk mempengaruhi jamaah, ya. Jadi kita perlu belajar, ya. Inna, kata orang Arab, inna fil kalami sihron. Sungguh, ini hadis Rasul, ya.
sungguh dalam ungkapan dan kata-kata itu ada sihir, ya, ada sihir, sehingga ketika orang menyampaikan dengan kata-katanya bisa mempengaruhi bergembira dia, bahagia dia, atau tertawa dia. Itu kehebatan kata, ya. Jadi dengan kata yang kita rangkai, orang bisa kelepek-kelepek, ya. Ini. Jadi bisa orang menjadi sedih, bisa menjadi tertawa, bisa menjadi bahagia. Itu kekuatan kata. Inna fil kalami la sihran. Sungguh dalam kata-kata itu ada sihir, ya, ada kekuatan. Makanya ketika Al-Quran itu dibacakan ke hadapan orang-orang Quraisy yang pada masa itu nilai kebahasaannya sudah sangat luar biasa, ya. Kan tidak ada di zaman Rasul itu, mana ada tafsir, ya, tidak ada tafsir Al-Quran di zaman Rasul. Mengapa? Karena mereka faham, mengerti. Begitu turun ayat langsung masuk ke dalam jiwa-jiwa mereka, ke dalam relung-relung hati mereka, sehingga kata mereka, jangan dengarkan Al-Quran dari Muhammad itu. Kalau mereka dengar, itu mempengaruhi jiwa mereka. Yang awalnya ingin membunuh, akhirnya masuk Islam. Yang awalnya ingin berdebat, tapi ketika dibacakan tunduk. Ya, ini perumpamaan Al-Quran, ya. Tapi kita juga bisa lihatlah bagaimana Zainuddin NZ yang mempengaruhi jamaah bergembira saat dia berbicara, mempengaruhi jamaah menjadi sedih ketika dia berbicara. Bisa dibawanya perasaan-perasaan jamaah. Nah, inilah yang mau kita coba untuk mendalami dan mempelajarinya, sehingga ketika kita berbicara tidak tidur, ya, jamaah Jumat kita tidak tidur, pengajian kita tidak ditinggalkan orang. Nah, perlu kepada ilmu tersendiri. Bungkus? Bungkus. Nah, dunia terus berubah, ya, dunia terus berubah. Jadi kita perlu mengikuti perkembangan zaman. Al-Quran tidaklah berubah, Al-Hadis tidaklah berubah. Hanya saja penyampaian. Kemarin kita sudah belajar bagaimana berdakwah dengan media. Ya, dengan media kita bisa berdakwah. Ustadz Adi Hidayat belajar di kuliah dakwah Islamiyah Tripoli, Libya. Sayang, saya tidak ketemu dengan dia. Saya sudah pulang lama baru dia berangkat, ya. Bagaimana dakwahnya itu berhasil dengan media. Begitu juga Ustadz Abdul Somad, ya, satu angkatan dengan Ustadz Firman Waruhu. Bagaimana? Nah, dengan media, menggunakan media. Kita juga demikian. Jangan sampai justru yang negatif lebih populer daripada yang positif. Dakwah harus terus ikut berkembang. Jangan dakwah kita tidak ikut berkembang. Jadi dakwah harus kita ikuti. Ini kemarin juga sudah ada, ya, mana lebih banyak variasinya makanan di rumah makan Padang atau di KFC? Makan Padang. Rumah makan Padang, ya, lebih variatif dan lebih murah dan lebih baik, lebih sehat dibandingkan dengan KFC. Tidak ditangguh hal. Ya, tapi anak-anak sekarang justru lebih suka kepada ini. Kalau enggak keren. Kenapa? Karena pengaruh, ya, zaman. Ya, ini yang perlu kita ikuti. Ya, kemasan, ya, kemasannya yang seperti ini yang membuat daya tarik. Ya, kopi Gayo misalnya, Arabica Gayo, dengan kopi Starbucks yang dibuat di Starbucks, ya, mana lebih mahal harganya? Starbucks. Walaupun mungkin dia ambil kopi Arabica Gayo, dibikin mereknya Starbucks, ya, itu harganya bisa sampai 60-ribu satu cup, ya, gelas kecil. Nah, kita minum di kedai kopi itu Pak mungkin 10.000, 12.000. Bandingkan berlipat-lipat harganya karena kemasan. Dakwah kita hendaknya menjadi perubahan dan peradaban. Ini yang perlu kita
Jadikan dakwah kita menjadi satu perubahan di tengah-tengah masyarakat, bahkan bisa menjadi satu peradaban. Ya, bagaimana? Kembali kepada kita. Bagaimana dakwah itu bisa menjadi satu perubahan sosial. Orang yang selama ini sholatnya di rumah, bagaimana menggerakkannya supaya bisa sholat di masjid. Ya, orang yang selama ini mungkin tidak mau sholat, akhirnya dia mau sholat. Nah, ini kan ada perubahan, dan perubahan itu bisa kita jadikan menjadi peradaban, yang menjadi karakter satu suku, satu bangsa, satu wilayah. Maka itulah yang akan kita tuju. Ya, jadi dakwah membuat satu perubahan yang membuat satu peradaban. Bagaimana caranya? Nah, kita ciptakanlah great mentor. Jadi kita great mentor itu kita sebagai dai. Bagaimana kita bisa menjadi besar? Ya, menjadi orang yang besar. Bukan fisiknya yang besar, tapi apanya? Cita-cita dan keinginannya yang besar. Bisa menjadi orang yang mempengaruhi, seperti yang sudah kita contohkan dalam video Al-Fatih, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar Al-Faruq, Khalid Ibn Walid. Ya, ini kalau kita Soekarno misalnya, ini orang-orang yang orang besar. Kita juga menuju ke sana. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang hebat dan luar biasa? Maka perlu kepada sistem yang besar pula. Kemarin sudah disampaikan media, persaudaraan kita, silaturahim kita tidak hanya selesai di sini, tapi justru kita perlu ya untuk mengokohkan dan mempererat ikatan kita ini sehingga menjadi gerakan yang luar biasa. Kalau perorangan mungkin kita hanya mampu di daerah tertentu, tapi kalau sudah semua ini dengan satu kata satu niat untuk melakukannya, saya yakin kekuatan ya akan menggoncang Banda Aceh ini dari kita. Ya, kita akan mampu menggerakkan masyarakat, merubah pemikiran mereka dan memajukan ya satu kaum, satu jamaah untuk menuju cita-cita kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, nah, jadi perlu metode, sistem dan hasilnya. Bagaimana bisa materi itu mampu mempengaruhi seseorang sehingga kebiasaan-kebiasaan buruknya bisa berubah. Ya, bagaimana orang bisa mampu berubah dari bicara kita. Bagaimana orang mampu berubah dengan kata-kata kita yang selama ini mungkin dia tidak mau membaca Al-Quran, tapi kita sentuh hatinya, kita buka pikirannya, akhirnya dia mau setelah sholat subuh membaca Al-Quran, ya, mengulang-ulang bacaannya, menghafal Al-Quran. Nah, itu bukan sesuatu yang mudah untuk merubah hal yang seperti itu. Tapi kalau kita sampaikan dengan kesungguhan, ya kita sampaikan dengan kesungguhan. Sebagai contoh, Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, tahukah Bapak siapa orang terkaya di Indonesia ini? Orang yang paling kaya di Indonesia, orang terkaya di Indonesia adalah keluarga Rokok Jarum. Ya, keluarga Rokok Jarum mempunyai kekayaan jutaan dolar. Apa rupa dan bentuk kekayaan mereka? Rupa dan bentuk kekayaannya, dia punya jet pribadi, dia punya kapal pesiar, dia punya villa di Eropa, di Amerika, di Australia, ya. Dia punya perkebunan, dia punya peternakan, luar biasa. Itulah kekayaan keluarga Rokok Jarum, hebat. Kapan dia mau berangkat, dia tinggal telepon, jet pribadinya datang, pilotnya sudah siap. Kapan dia mau bisa? Itulah kekayaan dunia. Tapi tahukah bapak-bapak sekalian,
Anda bisa lebih kaya daripada rokok jarum, pengusaha rokok jarum. Anda bisa lebih hebat dari rokok jarum. Karena yang mengatakan Anda lebih hebat, yang mengatakan Anda lebih luar biasa dari mereka adalah manusia yang tidak pernah berdusta, manusia yang tidak pernah berbohong. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, rakaata al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat saja sebelum subuh Anda pergi ke masjid, itu lebih baik dari dunia dan isi dunia ini. Anda lebih kaya. Maka bangkitlah di waktu subuh, bergeraklah, ajaklah keluarga ke masjid. Anda lebih kaya daripada pengusaha rokok jarum. Nah, ini penyampaian menyentuh mereka. Ya, salah satu contoh bagaimana kita menggerakkan. Kalau begitu kita sampaikan, mesti di antara jemaah itu ada 1-2 orang yang ada. Oke, kalau begitu besok pagi saya akan sholat subuh. Atau kita bandingkan, perbandingan di antara kita ini kan nanti akan kita bahas. Otak kita ini dibagi kepada otak kanan, kiri, yang atas dan bawah serta tengah. Nah, orang-orang yang berotak kiri dia mau yang realistis, mau hujjah, mau dalil. Oke, kita perbandingkan. Ya, kita perbandingkan misalnya ya bahwa orang-orang yang sholat subuh, ya, misalnya kita sampaikan kepada mereka, kalau saya katakan kepada hadirin sekalian, esok hari siapa yang sholat subuh di Masjid Oman, dia akan mendapatkan amplop yang isinya 2 juta di pintu sebelah kanan. Tahukah bapak-bapak apa yang akan terjadi? Kalau kita umumkan di spanduk besar, yang sholat subuh di Masjid Oman esok hari, maka dia mendapatkan amplop yang isinya 2 juta, 1 rakaat 1 juta. Apa yang terjadi? Ya mungkin kaca-kaca jendela itu akan pecah. Ramainya orang mau sholat berjamaah di Masjid Oman. Nah, itu baru kata saya. Yang Anda tidak tahu siapa saya, yang banyak kekurangan dan ketidaktahuan saya. Tapi yang menyampaikan ini adalah yang diakui dunia, orang yang paling benar, orang yang paling baik, orang yang paling jujur, orang yang tidak pernah berdusta, mengatakan kepada kita 2 rakaat saja menjelang subuh atau sholat rawatib sebelum subuh dilakukan, itu lebih baik dari dunia dan isinya. Tidak ada artinya 2 juta itu kecil. Ya, ini menggugah kita dan memperbandingkan, karena dia mau perbandingan. Orang-orang yang lebih realistis, dia mau perbandingan. Bungkus? Bungkus. Baik, jadi keahlian mentor, bagaimana kita mengolah kata-kata kita. Pilihan menentukan masa depan Anda dan umat. Silakan. Ya, yang hadir di sini punya pilihan. Anda mau bangkit bersama umat, atau kita tetap seperti ini, kembali dan terpulang kepada Anda. Apakah setelah ini Anda masih bermalas-malasan, tidak menggerakkan masyarakat dan umat? Terpulanglah kepada Anda. Kebangkitan Islam di abad ke-14 ini ada di tangan kita, ada di tangan Anda. Nah, oleh sebab itu, mari bersama-sama kita menjadi dai, menjadi trainer yang luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bungkus. Selamat datang para dai handal di Indonesia ini. Andalah orang yang akan menjadi penggerak doa yang menggerakkan dan menggoncang Indonesia untuk menuju kepada kebaikan. Siap? Siap. Setuju? Sepakat? Setuju. Bungkus kalau begitu, ya. Jadi semua siap untuk menjadi trainer yang handal, dai yang handal. Sekarang kita memulainya. Uji coba. Nah, bagaimana menjadi public speaker yang sukses? Ya. Nah, kita mulai. Public speaker yang memukau, pertama dia harus
kontennya jelas, ya, isi yang mau disampaikan itu jelas. Kalau kita berbicara sama anak-anak, ya kita harus menurunkan diri kita, ya. Jangan kita bicara anak melihat ke atas, itu tidak pas, ya. Jadi posisi bicara kepada anak-anak, turunkanlah, ya, seperti ini sehingga sama kita dengan anak kita, ya. Mau apa, ya, tolong jelaskan kepada ayah. Itu, ya, supaya kita dekat. Nah, jadi isi yang mau dibicarakan langsung mengena. Nah, kalau kita mau berbicara kepada anak TK, ya, anak SD misalnya, nah ini perlu kepada isi yang sesuai dengan mereka. Jangan kita menyampaikan sesuatu yang tidak mereka fahami, ya. Nah, ini perlu kita sadari ketika kita mau berbicara, paling tidak ada sedikit riset atau sedikit penelitian. Kepada siapa? Oh, ini untuk berbicara di kantor gubernur. Orang-orangnya bagaimana? Oh, orang yang berpendidikan SMA di atas, ya. Tidak ada orang yang tidak tamat SMA, berarti sarjana. Kalau sarjana tidak perlu kita terlalu banyak bunga-bunga bicara, langsung saja poin-poinnya saja sampaikan. Tapi kalau anak-anak mungkin kita hidupkan dulu suasana. Ayo anak-anak, kita sambil belajar, sambil bermain, ya. Saya akan ajarkan. Sekarang kita dalam acara apa? Maulid katanya. Tahukah yang kita ingat peringati ini maulid siapa? Maulid Rasul. Nah, ya kan? Kita tanya begitu supaya mereka fokus. Karena anak-anak itu sulit untuk memberikan fokus kepada kita. Barulah kita masukkan ajaran kepada mereka, ya. Coba dengarkan lagu ini, akan saya sampaikan, nanti kalian ikuti. Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah, Zainab, Fatimah, dan Ummu Kulthum. Allahu Akbar. Jadi kita sesuaikan. Sambil bernyanyi kita berikan pelajaran, ya. Ini yang seperti itu, jadi kita sesuaikan. Jangan kita mengajar anak-anak TK Rawdatul Atfal tapi tidak sesuai desain trainingnya, bagaimana kondisi ruangannya, itu juga mempengaruhi. Ini yang saya sampaikan ini adalah mengenai pelatihan atau seminar, ya. Jadi sesuaikan isi seminar itu apa, kemudian bagaimana penyampaiannya, kemudian desain bagaimana kondisi ruangan. Ini kan kita rubah. Ini bentuk U, kemarin bentuk V, kemarin bentuk kelas. Itu supaya antum tidak monoton, artinya tidak jenuh. Gini begini saja. Makanya kenapa? Ya, tunggu dulu di luar, ya. Yang peserta mohon maaf keluar dulu. Kita itu mau bikin ruangan ini lebih baik, ya, supaya berubah. Kalau terus menerus dari hari pertama kita bikin seperti kelas sampai hari sekarang, Anda akan merasa jenuh. Itu aja pun, ya kan? Walaupun kami di sini berubah-ubah orangnya, tapi Anda merasa jenuh karena ruangan seperti itu saja. Tapi kalau misalnya kita adakan di satu tempat, ya, ini akan kita bikin, kita rubah, ya. Bahkan kalau memang banyak kursinya pun kita rubah. Hari ini warna hijau, besok warna merah, lusa warna hitam, ya, seolah-olah baru. Jadi setiap hari baru, setiap hari dengan semangat baru. Itu penting, ya. Jadi anak-anak misalnya di sekolah pun kita ajak mereka belajar seperti itu. Ruangan selalu berubah. Hari ini bunganya di sini, lusa bunganya ditempatkan di sini. Kemudian ruangan belajarnya juga kita ubah. Tulislah. Kalau kita mau berbicara, tulis apa yang mau kita sampaikan. Misalnya kita berbicara tentang Shaumu Ramadan, ya, Shaumu Ramadan. Kata saum ada dijumpai di dalam Al-Quran
beberapa kali, dan juga ada kata siam. Nah, antara siam dengan saum, Al-Quran itu tidaklah mencantumkan kata kecuali ada perbedaannya. Nah, ini mau kita bahas misalnya ya. Tulis, mungkin kita tidak mendalami tentang kata-kata itu, bisa saja nanti ayatnya dan sebagainya tuliskan. Inni nazartu lirrahmani sauma, kata-kata saum. Nah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Apakah ada beda antara saum dengan siyam? Itu pembahasannya ya. Jadi kalau kita kurang hafal tentang ayat, cantumkan ya, tuliskan, itu wajar ya. Jadi kalau kita tidak ingat, kita bisa melihatnya. Al-Baqarah 183 misalnya ya, kemudian surah Maryam misalnya. Jadi yang seperti itu normal, standar ya. Tapi janganlah ditulis dari A sampai Z seperti itu. Poin-poinnya saja ya. Ayat-ayat penting yang kita khawatir, karena kalau ayat tidak hafal, jangan dibaca ya. Kenapa? Berdosa Anda merubah ayat itu, Anda berdosa. Saya ujian ya di Libya, waktu ujian tentang ulumul Quran atau tafsir ataupun hadis, itu selalu dosen mengatakan dan mengingatkan, kalau mencantumkan dalil harus seperti ayat Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Rasul Muhammad SAW. Karena ayat yang Anda tulis mungkin berubah antara fa dengan wa ya, itu sudah jauh maknanya. Allah turunkan dengan fa, tapi Anda rubah dengan wa, itu jauh tidak memuat di telan zaman, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau kita sudah menulis ya, seperti nanti antum semua akan dapat buku tentang manajemen masjid, juga tentang khutbah-khutbah dalam tema-tema tertentu ya. Itu awalnya dari hasil tulisan kecil ya, Ustadz Ahmad Yamin ya. Itu dia menulis dengan tulisan-tulisan hanya berupa poin-poin saja. Misalnya masalah Muharram ya, dia tulis poinnya. Nah, kemudian itu dikembangkan menjadi satu buku. Anda juga bisa begitu. Jadi jangan kita khutbah di Masjid Oman, khutbahnya itu. Pergi nanti ke Masjid Abu Bakar As-Siddiq, itu juga. Pergi ke Masjid Raya, itu juga. Malu kita ya. Jadi bikinlah tema yang menarik, pindah tempat, pindah tema, itu tandanya Anda berilmu. Bagaimana menulis materi? Ini coba kita nanti latih ya. Masing-masing sudah punya tema ya. Alhamdulillah. Nah, jadi tujuan menulis ini adalah memancing gagasan yang lain untuk muncul. Ketika kita berpikir misalnya tentang Ramadan, ya sekarang Ramadan 2018 misalnya. Nah, itu memancing, yang lama-lama itu akan muncul ide-ide yang ada di benak kita. Oh, tahun 2000 sekian seperti ini. Nah, ini sekarang bagaimana? Jadi dengan menulis itu akan memancing gagasan yang lain untuk muncul. Ya, ini menghindari terjadi pengulangan. Jadi kalau kita bikin paragraf pertama masalah ini, ya, bagaimana niat dalam ibadah, itu paragraf pertama, tidak terulang lagi dia di paragraf kedua kita mengulangi hal yang sama. Dengan menulis materi, memilih kata-kata yang lebih punya power, ya. Jadi kita punya kata yang bisa membuat orang ya bangkit semangatnya, ya. Kita sudah terpuruk. Nah, bahasa terpuruk itu kan apa namanya? Sudah sangat jatuh ke bawah. Kita sudah terpuruk dengan bencana ini. Tidakkah kita ingin bangkit misalnya? Jadi kata-kata itu bisa kita pilih ketika kita menulis. Ya. Bagus? Bagus. Selanjutnya mensistematiskan pesan. Jadi pesan yang mau kita sampaikan jelas kalau kita tulis. Ini perlu agar materi yang mau kita bahas itu jelas. Nah, coba kita lihat ini satu
meyakinkan orang lain, ya. Dengan kata-kata itu membuat orang yakin, maka perlu ditulis dan dipilih kata-kata yang tajam, yang mengena kepada hati orang yang mendengar. Film tadi, ya, saya minta katanya, ya, bantu saya. Ketika dirubah dengan kata-kata yang menyentuh, begitu indahnya hari ini, sayang, saya tidak bisa melihatnya. Ya, beda. Jadi orang langsung memberi banyak kepada peminta-minta tadi. Dengan dikatakannya saya buta, tolong bantu saya. Ya, terlalu lugas kata-kata itu tidak menyentuh. Tapi begitu dikatakan hari ini begitu indah, sayang, saya tidak bisa melihatnya. Nah, langsung orang tersentuh, kasihan kali dia. Ya, begitu indahnya hari ini dia tidak bisa melihat keindahan tersebut. Sehingga banyaklah bantuan datang kepada. Jadi di sini kekuatan kata. Maka pilihlah kata-kata yang bisa merubah seseorang, yang bisa merubah situasi. Ya, nah, jadi kita selalu mungkin bisa kata itu bias, ya. Jangan sampai membias kata-kata itu sehingga orang bainas sama wal ard, ya, bingung dia. Ini bingung, ini yang mau disampaikan apa sebenarnya. Tapi kalau jelas, ini kan kita selalu juga melihat di YouTube itu, ya kan, nanti ekonomi meroket apa, nggak jelas apa yang mau dimaksudkan. Jadi meroket ini nanti September apa, ini macam mana anak yang mengarah. Jadi yang seperti itu kan bias, sehingga orang tidak jelas apa maksudnya. Ya, jadi kalau yang seperti itu kita misalnya di hadapan jamaah kita, wah ini mereka juga akan bingung nantinya. Ini sebagai contoh, ya. Jadi jangan sampai kita memilih kata yang tidak difahami, ya. Yang meroket justru dolar, ya kan? Oke. Nah, kalau materi secara sistematis kita bikin, kita tuliskan. Ini kalau orang yang sarjana S2, S3 kan biasa mau menulis itu dibuat dari buku ini seperti ini, ya, lembar per lembar, nanti disusun, itulah yang bakal menjadi bahan tulisan kita. Jadi ini juga untuk, ya, untuk naskah pidato, untuk naskah ceramah bisa kita bikin seperti itu. Ini salah satu yang menolong, ya. Saya bikin supaya menghormati audiens. Apa maksud menghormati audiens? Maksudnya adalah bahwa kita diundang untuk membicarakan apa misalnya. Nah, kalau tidak kena, ini kita tidak menghormati audiens kita. Kita minta bicara misalnya masalah tarbiyah, ya, atfal, pendidikan anak usia dini. Justru kita bicaranya kalau ngidul nggak jelas. Ini kita tidak menghormati audiens. Jadi di sini penting sekali menghormati mereka sesuai dengan tujuan mereka. Ustaz, kami mau mengundang Ustaz bicara di tempat kami, ya, topiknya adalah mengenai pendidikan anak usia dini misalnya. Nah, kita ambil, ya, kita karena menghormati keinginan dia, maka kita bikinlah, kita susun, ya, bagaimana pendidikan anak ketika dalam kandungan ibu, bagaimana pendidikan anak setelah lahir, ya, sangat bergantung kepada ibu. Nah, yang seperti ini kita sampaikan, jadi sesuai dengan kemauan audiens. Itu maknanya kita hormati keinginannya. Bungkus? Baik. Memuaskan. Jadi kalau dia sudah kena, maka dia akan jadi senang, bahagia, puas dia dengan apa yang kita sampaikan. Jadi dia selama ini mungkin masih bingung, ya, masih bingung ini bagaimana saya, ya, misalnya masalah ibadah, ya, masalah ibadah. Nah, ibadah ini yang mana yang mau saya ikut? Maka kalau kita jelaskan menurut Al-Quran seperti ini, menurut Al-Hadits seperti ini, tapi di situ ada celah, ya, celahnya adalah bisa orang berijtihad. Nah, disebabkan oleh huruf ba, misalnya mengenai menyapu kepala. Ini misal, ya, mengenai mengusap kepala.
Nah, karena huruf ba itu ada yang mengatakan zaidah, ya, ada maksud huruf ba itu adalah lil ilsaq, maka berbeda pandangan ahli bahasa di sini. Nah, jadi dia buat begini, ternyata yang saya lakukan menurut ini, yang saya buat itu menurut ini. Jadi dia puas, terjawab keinginannya. Jadi dia datang ke pengajian, terjawab apa yang dia risaukan selama ini, maka dia kembali merasa puas. Kemudian menyederhanakan yang susah. Jadi kita kalau menulis, ya, materi yang sistematis itu, yang susah menjadi mudah, nah, dan menjadi mudah difahami. Makanya ini fungsi kita menulis. Jadi kalau kita sudah tuliskan narasi ceramah kita kemarin, maka kita tidak minta banyak-banyak, ya, cukup satu lembar. Satu halaman saja sudah cukup. Di situ disampaikan muqaddimah, isi, khitam. Ya, hanya itu. Ya, muqaddimahnya bagaimana, isinya apa, dan khitamnya bagaimana, penutupnya bagaimana. Nah, itu harus ada di dalam ceramah, dalam menulis surat, dalam menaskah pidato, itu harus ada. Muqaddimah, isi, khitam. Muqaddimah, isi, khitam. Nah, itu harus ada. Nah, jadi oleh sebab itu, ya, tujuan kita menulis materi adalah agar tersistematika. Ini muqaddimahnya seperti ini. Kalau muqaddimahnya misalnya orang yang dalam keadaan bahagia, kita isilah dengan bahagia. Orang yang dalam kondisi mungkin dalam duka, dalam bencana dan musibah, isilah dengan musibah yang bisa membahagiakannya. Ya, seperti itu. Oke, jadi di sini mari kita mengambil materi yang menarik. Nah, carilah materi itu yang ringan, ya, jangan yang berat-berat, yang sehari-hari saja. Bagaimana membina keluarga bahagia dalam rumah tangga, ya, ini sehari-hari, ya. Tapi kalau bagaimana kita, ya, membuat perekonomian Indonesia maju seperti perekonomian Singapura misalnya. Ini nggak nyambung sama orang di daerah kita, di kampung misalnya, yang tidak mau tahu dia dengan urusan-urusan seperti ini. Ekonomi makro. Iya, ekonomi makro, bahasa global dan sebagainya. Itu nggak nyambung sama dia. Tapi kalau kita sampaikan bagaimana membina keluarga yang sakinah, apa makna sakinah, apa makna mawaddah, apa makna rahmah, amanah dan sebagainya, itu dalam keluarga misalnya. Jadi yang mudah, jangan yang berat-berat. Ya, apalagi kalau jamaah ramai. Jamaah ramai itu bagaimana mengkondisikan jamaah supaya tetap memperhatikan kita, itu perlu materi yang ringan, yang mudah. Jangan yang berat-berat. Jadi kalau yang berat-berat, satu-satu akan meninggalkan kita. Tapi kalau sehari-hari kena dengan mereka, makanya perlu kalau mau berceramah atau menyampaikan sesuatu, tanya dulu audiensnya siapa, biasanya apa yang mereka butuhkan di sana. Jadi kalau mereka butuhkan, maka sesuai. Saya sering begitu, misalnya ceramah di satu tempat yang belum pernah sama sekali kita datangi, kita tanya, ini orangnya bagaimana? Oh, orangnya pegawai perkebunan misalnya, ya, yang paling tinggi pangkatnya cuma mandor di sana. Nah, maka kita contoh-contohnya pun kita terangkan dengan masalah tanaman, ya. Jadi jangan kita orang-orang kebun, ya, kita bawa dia ke laut, dia susah membayangkan laut. Dia yang selalu sehari-harinya ditunjukkan adalah pohon, ya. Ini supaya kena, itu maksudnya. Materi yang menarik kemudian diperlukan oleh audiens atau masyarakat. Kemudian fokuslah kepada materi yang kita sampaikan itu. Jangan terlalu mengembang, ya. Biasa ustadz-ustadz itu mengulur waktu, dia kemana-mana ceritanya. Nah, jadi kalau kita fokuskan sajalah 1, 2, 3, itu biasa. Pertama, kedua, dan ketiga, ya paling banyak 5. Jangan sampai 10, ini gak akan dibawanya ke rumah, lupa dia. Ya, jadi 3 sampai 5 saja. Setiap kita khutbah, setiap ceramah itu ingat, ya, simpulkan permasalahan itu 3 poin atau 5 poin saja.
Ya, jangan lebih, karena otak kita ini tidak mampu terlalu banyak mengingat-ingatnya. Jadi kalau kita mau menyampaikan materi, ya fokuslah kepada materi tersebut sesuai dengan segmen. Tadi saya sudah contohkan, ketika kita sampaikan kepada anak-anak, mau menyampaikan bahwa anak Nabi itu ada 7 orang, ya, 3 laki-laki, 4 perempuan, nama-namanya disebutkan. Nah itu belajar sambil bermain, itu segmen anak-anak. Nah, jadi kalau orang tua kita bawa begitu ini ngaco katanya kita. Tapi kalau dia disentuh dengan persiapan kematian misalnya, ya, orang-orang yang sudah berusia lanjut, tahukah Anda bahwa sepertiga dari umur Anda itu Anda gunakan untuk tidur. Ya. Jadi kalau umur Anda sekarang, kita bilang seperti itu, umur Anda sekarang 60 tahun, itu 20 tahun hanya untuk tidur. Belum lagi tidur kalau di pengajian, ya kan? Kan banyak orang yang waktu di pengajian dia tidur. Jadi sepertiga dari umur Anda itu adalah untuk tidur. 60 dipotong 20 tahun, tinggallah usia Anda 40 tahun. Itulah yang produktif. Dari 40 tahun ini 8 jam untuk bekerja, ya, lebih kurang 25 atau 20 tahun lagi itu untuk bekerja saja. Tinggallah usia Anda berapa? 20 tahun lagi, dipotong dengan Anda akhir baligh 14 tahun atau 15 tahun, tinggal 5 tahun lagi. Patutkah Anda masuk surga dengan ibadah yang hanya 50 tahun dari 60 tahun ini? Dari dia, maka kata Cak Lontong, pikir, kan? Seperti itu. Jadi segmennya siapa itu harus kita sesuaikan, oke? Nah, sampai di sini ya saya serahkan kepada panitia, nanti kita lanjutkan.